Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO kini menghadapi peringatan keras terkait ancaman serangan Rusia. Pasalnya, pejabat Jerman mengungkap Moskwa sedang meningkatkan kekuatan militernya secara masif. Sejumlah laporan intelijen juga menyebut adanya potensi serangan Rusia ke negara-negara anggota NATO di kawasan Baltik. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya konflik yang lebih luas antara Rusia dan NATO. Lantas, kapan prediksi perang Rusia dan NATO benar-benar akan pecah? Simak selengkapnya dalam video berikut. NATO diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan Rusia dalam beberapa tahun ke depan. Peringatan ini datang dari Kepala Pertahanan Jerman Karsten Breuer dalam wawancaranya dengan BBC. Breuer menjelaskan Rusia setiap tahun memproduksi ratusan tank. Kata Breuer, Rusia sedang membangun kekuatan militernya dalam skala besar, termasuk memproduksi sekitar 1.500 tank tempur utama setiap tahun. Tidak hanya itu, pada tahun 2024 Rusia juga memproduksi sekitar 4 juta peluru artileri 152 mm dan tidak semuanya digunakan di Ukraina. Data ini berasal dari analisis militer Jerman serta negara-negara sekutu lainnya. Sebagian memang dikirim ke medan perang di Ukraina, tetapi banyak juga yang disimpan sebagai stok atau diarahkan ke unit militer baru yang berfokus ke arah barat. Menurutnya, bukan tidak mungkin tank-tank ini digunakan untuk menyerang negara-negara Baltik yang merupakan anggota NATO, bahkan sebelum tahun 2029. Soal apakah serangan itu bisa terjadi lebih cepat, Breuer menilai tidak ada jaminan. Kekhawatiran banyak pihak berfokus pada pasal 5 Perjanjian NATO yang menyatakan serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua anggota. Artinya, jika Rusia menyerang salah satu negara NATO, hal itu bisa memicu perang besar yang melibatkan Amerika Serikat sebagai anggota terkuat NATO. Breuer secara khusus menyoroti celah Suwalki, sebuah wilayah sempit di perbatasan Lituania, Polandia, Rusia, dan Belarus. Wilayah ini dianggap sebagai titik paling rawan serangan Rusia. Ia menilai negara-negara Baltik sangat merasakan ancaman tersebut. Menurut Breuer, Rusia memiliki cara pandang yang berbeda dengan Barat mengenai perang Ukraina. Jika Barat menganggapnya konflik terbatas, Rusia justru melihatnya sebagai bagian dari perang yang lebih besar melawan NATO. Moskwa terus mencari cara untuk melemahkan pertahanan NATO, termasuk menguji kelemahannya. Oleh karena itu, Breuer mendesak agar negara-negara NATO memperkuat kembali kemampuan militernya. Meski begitu, masih ada pertanyaan besar apakah negara-negara Barat benar-benar mampu menyeimbangi kekuatan Rusia. Butuh waktu bertahun-tahun bagi industri pertahanan Eropa untuk mempercepat produksi senjata hingga mampu menandingi Rusia yang sudah lebih dulu memacu industrinya. Sementara AS justru mengurangi keterlibatan militernya di Eropa karena ingin lebih fokus ke kawasan Indo-Pasifik. Badan Intelijen Pertahanan Denmark atau DDIS merilis laporan terbaru yang menyebutkan Rusia kemungkinan besar akan memiliki kemampuan untuk melancarkan perang skala penuh melawan NATO dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Penilaian ini dimuat dalam analisis Institute for the Study of War (ISW) yang ditulis oleh Angelica Evans dan sejumlah peneliti lainnya. Dalam laporan intelijen yang dipublikasikan pada 11 Februari 2025, DDIS menjelaskan Rusia tengah membangun kembali militernya agar bisa bertarung melawan NATO dengan kekuatan seimbang. Usaha ini tidak dilakukan sendirian, melainkan didukung oleh bantuan finansial dan material dari China, Korea Utara, dan Iran. DDIS memperingatkan jika negara-negara Eropa tidak meningkatkan kemampuan pertahanannya seiring dengan pembangunan militer Rusia, maka peluang Moskwa untuk berani mengambil risiko perang akan semakin besar. Data belanja pertahanan pun memperlihatkan ketimpangan. Pada 2024, seluruh negara Eropa menghabiskan sekitar 457 miliar dolar atau sekitar 7.083 kuadriliun rupiah untuk pertahanan. Sementara Rusia seorang diri menghabiskan 462 miliar dolar atau sekitar 7.161 kuadriliun rupiah di tahun yang sama. Meski begitu, Rusia belum mengambil keputusan untuk memulai perang dengan NATO. Namun, Kremlin tetap memperluas kapasitas militernya demi menjaga opsi itu tetap terbuka. Rusia sejauh ini berhati-hati agar tidak memicu pasal 5 NATO yang mewajibkan semua anggota membela negara yang diserang. Akan tetapi, jika Moskwa menilai keseimbangan kekuatan bergeser ke pihaknya, misalnya karena dukungan AS terhadap Eropa melemah,
Rusia bisa saja berani menyerang salah satu anggota NATO, khususnya di kawasan Baltik. DDIS juga memberikan gambaran waktu ancaman jika perang di Ukraina berhenti dengan kondisi yang menguntungkan Rusia dalam skenario tersebut. Dalam 6 bulan, Rusia bisa melancarkan perang lokal melawan negara tetangga selain Ukraina. Dalam 2 tahun, Rusia bisa secara kredibel mengancam negara-negara Baltik anggota NATO. Dalam 5 tahun, Rusia berpotensi siap untuk perang besar-besaran di Eropa, asalkan NATO tidak memperkuat pertahanannya secepat Rusia. ISW menambahkan, Rusia saat ini sedang menghidupkan kembali distrik militer lama seperti Moskwa dan Leningrad, serta mengembangkan mekanisme jangka panjang untuk memobilisasi masyarakat. Tujuannya bukan hanya memperkuat militer, tetapi juga membentuk opini publik Rusia agar semakin militan dan anti-Barat. Dengan kata lain, Rusia belum tentu langsung menyerang NATO dalam waktu dekat. Namun jika Barat tidak mempercepat penguatan pertahanannya, maka dalam 5 tahun mendatang ancaman pecahnya perang Rusia versus NATO akan semakin nyata. Berdasarkan penilaian para ahli, Rusia diperkirakan akan siap melancarkan perang besar melawan NATO dalam 5 tahun ke depan atau bahkan sebelum tahun 2029. Rusia mempersiapkan perang melawan NATO dengan cara membangun kembali militernya, memproduksi ribuan tank dan jutaan amunisi setiap tahun, menghidupkan kembali distrik militer lama, serta mendapat dukungan dari sekutu utama. Moskwa bahkan diprediksi akan memobilisasi masyarakatnya untuk konflik jangka panjang. Apakah prediksi tersebut akan terjadi? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.